Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pertemuan 3 kita, yaitu tentang membahas praktikumnya. Nah, di sini kita akan mencobakan teks-teks dari HTML. Kita akan membahas tentang HTML, yaitu menggunakan text editor Notepad++. Oke, langsung saja kita. Nah, sebelumnya saya sudah membuat latihan di HTML kita, yaitu tentang tags. Mungkin tadi kita udah bahas juga sedikit di teorinya. Nah, di sini kita akan langsung membahasnya. Nah, di sini ada dokumen type HTML yang tadi dimana kita bahas adalah ini adalah tipe dari HTML5. Kemudian di bawahnya itu kita akan langsung membuat tag. Tag yang kita gunakan yang pertama adalah tag HTML dengan atributnya adalah length dan value-nya adalah bahasa Inggris atau biasa disingkat tuh eng. Tapi kalau kita buat bahasa Indonesia juga tidak masalah, tuh biasanya kalau bahasa Indonesia tuh pakai ID. Nah, kemudian di bawah HTML itu ada head, di mana head tadi adalah di sini. Nah, ini head adalah bagian kepala dari HTML. Dimulai dari head, kemudian ada slashnya, slash head. Nah, di dalam head ini tadi ada title-nya. Title itu adalah nama di atasnya web kita. Ketika kita jalankan nanti ada webnya, seperti yang tadi kita lihat juga di teori. Untuk di atasnya ini kita bisa ganti-ganti ya di sininya. Nah, kemudian di bawah head ada body. Nah, disinilah kita menuliskan script-script untuk HTML. Nah, di sini yang pertama kali kita munculkan adalah di sini adalah saya buat web pertama buatan saya dengan menggunakan tag paragraf. Kemudian ditutup lagi dengan slash body. Kemudian di HTML tadi kita tutup lagi di slash HTML. Jadi tidak perlu membuat HTML yang di bawah ini tidak perlu kurung siku buka HTML, kita buka kurung siku slash HTML terus lang, itu tidak perlu, langsung aja slash HTML. Nah, ini kita buka yang tadi sama seperti tadi, kita buka juga, bukanya terserah dimanapun, mau di Firefox ataupun mau di Chrome juga nggak masalah. Nah, ini jika kita menggunakan Chrome, tapi sama saja. Nah, di sini ada web pertama. Di sini adalah web pertama buatan saya. Nah, itu adalah tag. Belajar tag tadi, implementasinya. Nah, bagaimana kalau kita buat di Retreat School? Yang HTML. Nah,
kita try dulu. Sebenarnya sama saja nih scriptnya sama yang tadi, tapi kita ambil aja yang ini. Kita letakkan di sini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Witri School, itu tidak nampak title-nya di sini. Di sini langsung adalah yang ditampilkan adalah yang di dalam body tadi. Web pertama buatan saya. Tidak ada web pertama ini, tidak muncul title-nya kalau misalkan kita jalankan di Witri School, tapi itu nggak masalah. Yang penting di sininya muncul. Nah, kemudian kita coba lihat lagi kalau kita masukkan atribut misalkan. Nah, kita buka yang di atribut. Nah, ini sama yang tadi, dokumen HTML, title-nya adalah tata letak tulisan. Nah, kita mulai belajar tentang atribut. Kalau tadi atributnya di atas kita gunakan. Nah, sekarang atributnya di bodinya. Nah, ahref ini adalah untuk menampilkan link. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah nanti ini adalah linknya. Nanti yang muncul di dalam web kita itu adalah yang ini. Ini adalah link kampus Teknik Amik Riau. Kita juga sering melihat di berbagai tulisan. Misal kita buka di Detik. Kita buka Detik. Detik.com. Nah, kita buka satu di sini. Nah, di sini ada juga nih. Nah, bagaimana kita membuat ini? Nah, itu adalah caranya di sini. Dia menggunakan ini. Dan di sini juga bisa kita lihat sebenarnya. Nah, di sini kita bisa melihat juga HTML dari sini. Kita klik kanan. Nah, ini adalah HTML ya. Dari website ini. Kita bisa lihat ini dia semuanya. Nah, ini dia. Kalau di sini dia menggunakan link href http ini ya. Tapi itu bisa juga menggunakan link, bisa juga menggunakan Nah, kemudian adalah fungsi dari align. Nah, align ini di sini adalah fungsinya untuk menentukan tulisan kita di sebelah kiri, tengah atau kanan. Nah, ini dia contohnya. Kalau kita buat atribut align sama dengan ini namanya align, kemudian value-nya adalah kita buat left. Maka tulisan ini adalah nanti sebelah kiri. Kemudian adalah kita buat value-nya center, maka nanti akan tulisan di tengah. Kemudian kita buat di right atau di sebelah kanan, kemudian nanti dia akan di sebelah kanan. Nah, kalau misalkan kita nggak buat ini pun, otomatis semua tulisan kita adalah di sebelah kiri. Itu udah otomatis. Nah, ini kita jalankan, kita coba jalankan.
Nah, ini dia. Dan dengan format rata kiri, ini ada yang link tadi, tulisan dengan format rata tengah dan tulisan dengan format rata kanan. Nah, kita buka yang ini. Nah, otomatis dia akan ke sar.ac.id. Karena kita tadi di sini kita buat sar.ac.id, tapi yang muncul adalah ini karena internet saya yang agak sedikit lambat, jadi buka Stemi Micro nya juga agak lambat, tapi nanti bisa kalian cobakan dulu karena ini sudah terbuka Stemi Micro nya. Nah, dia akan muncul ke Stemik-nya. Oke, kita buka lagi yang tadi. Nah, ini dia. Kita akan bahas di sini. Nah, oke, HTML ini nggak dipasang link juga nggak masalah. Link itu aja menentukan bahwasannya kita menggunakan bahasa apa aja. Tapi kalau misalkan nggak ditulis juga dia udah otomatis ke English. Tapi kalau kita misalkan mau ke Indonesia, ya kita kasih ID di sananya, kita buat Indonesia di sananya. Bahwasanya kita buat tentang Indonesia. Nah, ini adalah tata letaknya, itu ada di sini tulisannya di title-nya. Kemudian link yang ini adalah ini. Kita udah coba tadi langsung ke SAR-nya. Yang ditulis adalah ini adalah link kampus Teknik Ambik Riau, ini yang ditulis, bukan yang ini. Nah, kemudian line atribut line tadi kita tulis di sebelah kiri, maka dia akan sebelah kiri. Kita tulis left di sini. Terus center dia akan di tengah, kemudian di right adalah di kanan. Nah, jika sampai sini yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di grup WhatsApp ataupun di Google Classroom. Saya akan jawab nanti. Kalau misalkan ada beberapa pertanyaan, kita buka di Zoom ataupun di Meet-nya. Nah, kita cobakan lagi di oke, kita cobakan lagi di Witri School-nya. Kita runkan. Nah, ini dia. Dan kita, kalau misalnya kita klik, oke, ini dia. Langsung lari di sini. Dia otomatis di sini. Oke, berarti sama saja, tidak ada perbedaan kalau misalkan kita buat di Witri School maupun di Notepad++. Tidak ada perbedaan sama sekali di sini. Cuman hanya bedanya tadi adalah di title-nya. Nah, kemungkinan nanti kalau misalkan kita belajar yang CSS dan lain-lain itu kan nanti ada juga yang di head-nya. Cuman untuk yang sekarang kita cobakan yang title-nya saja dulu. Kali di bawah head itu ada apa saja, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya setelah kita bahas tentang HTML ini. Oke, kita akan lanjutkan di yang lainnya tentang atribut yang lainnya. Kita cobakan, misalkan di sini ada di luar dari ini juga ada. Misalkan kita cobakan di
dir dan style. Jadi di luar dari ini. Tadi kita coba align, terus kita coba di dir dan kita cobakan di style. Nah, ini adalah untuk menentukan color kita. Nah, nanti ini bisa dicari juga di internet, apa-apa sih warna, kode-kode warna itu kita bisa cari di Google juga banyak. Nah, style ini adalah membuat fontnya itu Arial, kita buat Times New Roman pun bisa juga kita buat di sini. Kemudian colornya itu ini bisa kita cari kodenya di Google. Buat aja kode warna untuk web gitu. Nanti akan ada muncul semuanya. Nah, oke, ini kita jalankan dulu yang style ini. Nah, ini dia. Ternyata kode tadi itu adalah warnanya merah. Nah, ini kita cobakan juga di begitu scrollnya. Nah, sini kita runkan. Nah, ini dia. Sama. Warna merah di sini. Nanti untuk kalau misalkan kita pengen warna biru, warna kuning, warna hijau, itu bisa kita lihat nanti di cari di Google, banyak warna-warna ini. Nah, kemudian kita cobakan lagi style dir. Nah, ini dia. Dir ini untuk tulisan Arab sebenarnya. Tapi di sini bedanya adalah kita menuliskan dirnya itu di HTML ya, bukan di bodinya. Ini ada yang sedikit khusus. Nah, kita jalankan di dirnya ini. Nah, dari kanan ke kiri, biasanya dari kiri ke kanan kan, ini adalah untuk menulis Arab biasanya. Tapi karena tidak ada tulisan Arabnya, kita contohkannya di bahasa Indonesia. Ini kalau kalian pengen nulis Arab di web kalian, ya kalian gunakan dir tadi. Otomatis di kiri semuanya, tidak perlu lagi kita gunakan tadi di sini. Kita gunakan yang ini line, tidak perlu. Nanti kalian buat semua di kanan, semua right, semua setiap ini kan capek, jadi kita buat satu aja di atas. Nah, maka semuanya nanti akan muncul di sini semuanya kalau misalkan kita membuat tulisan Arab. Nah, untuk tugasnya nanti akan ada tugas untuk ini. Kalian hanya mencobakan paling tidak ada 5 taks dan elemen ini yang kalian gunakan. Ini apa sih fungsinya, ini untuk apa sih. Kalau center tadi udah kita gunakan. Nah, yang kalian cobakan adalah yang belum, misalkan block quote, terus del, call group, div, itu buat apa sih? Dan jalan di web itu seperti apa sih? Nah, itu coba kalian buat, ya paling nggak ada 5. Kalau bisa itu ya jangan sama kawan-kawannya. Misalkan kalian pengen memasukkan video audio, kan biasanya kita pernah dengar tuh di blog-blog di blog-blog itu ada musik-musiknya. Itu gimana sih cara masukinnya?
Kalau misalkan kita buat create dari awal HTML-nya, kalau misalkan mereka tuh kan kadang-kadang udah disediakan oleh WordPress ataupun di blogspotnya. Nah, jadi ini adalah cara manual kalian kalau misalkan kalian ingin memasukkan audio di web kalian. Itu seperti apa? Misalkan kalian contohkan itu paling nggak ada 5 lah dari yang di luar yang saya contohkan tadi. Dan title-nya itu harus nama kalian semua. Misalkan kalian pengen gunakan audio, nah berarti kan harus gunakan nama underscore audio misalkan. Berarti itu adalah untuk menampilkan audio. Kemudian kalau misalkan ingin menggunakan yang button, misalkan nama slash button ya. Nah seperti itu, paling nggak ada 5 yang nanti kalian akan kumpulkan supaya mudah untuk saya terima. Itu nanti saya buatkan formnya. Nah filenya itu yang kalian gunakan PDF, jadi print screen kode yang kalian buat, kemudian hasilnya itu kalian print screen juga. Terserah kalian mau buat di menggunakan Notepad plus, berarti kalian harus menggunakan browsernya. Terus kalau misalkan kalian menggunakan Virtual School, ya kalian gunakan Virtual School aja, kan nggak perlu 2 kali juga. Jadi tinggal kalian print screen aja di tampilan Virtual School ya. Nanti kalian masukkan ke Word dan jadikan PDF, kemudian kirim ke Google Classroom-nya. Nah, nanti jika ada pertanyaan di pertemuan praktikum ini, silakan aja tanya dulu di Google Classroom ataupun di WhatsApp grup kita. Ini pribadi ya, nggak kelompok. Berarti satu orangnya itu ada 5 di luar dari yang kita gunakan tadi. Nggak mesti yang ini juga, kalian bisa juga gunakan yang ini, atribut. Misalkan kalian ingin coba di file-nya seperti apa, terus color-nya seperti apa, itu bisa kalian gunakan juga. Terus background-nya terserah mau atribut, tag, ataupun elemennya juga nggak masalah ya. Kalau elemen itu kan otomatis tag juga, elemen itu kan tag di dalam tag itu bisa, ataupun yang lainnya itu juga pokoknya asal di dalam tag itu disebut elemen. Nah itu tugasnya silakan dikerjakan. Saya tunggu itu sampai jam 5 sore itu paling lambat. Jadi kalau misalkan lewat dari jam 5 itu otomatis tidak akan mendapatkan nilai. Jadi yang dapat nilai itu adalah yang mengumpulkan sebelum jam 5. Kan ini tugasnya gampang, jadi nggak perlu lama-lama, tinggal kalian cari, dapat, terus kalian implementasikan, print screen, pindahkan ke Word, kemudian jadikan ke PDF. Kan nanti saya akan membuat filenya khusus PDF saja, jadi tidak bisa file-file yang lain. Nanti setelah jadikan PDF, kirim ke Google Classroom-nya. Nanti kalau misalkan ada kendala atau apa, silakan aja di komentar di WhatsApp grupnya. Mungkin itu aja pertemuan praktikum pertemuan 3 tentang HTML. Minggu depan sampai minggu selanjutnya kita juga sampai pertemuan 8, sampai sebelum UTS kita akan membahas tentang HTML.
Jadi ya siapkan aja HTML yang lain. Ini juga diulang-ulang terus supaya kalian bisa, nanti juga misalkan kalian bingung nih, udah coba-coba misalkan kalian cobakan yang lain bingung, itu nggak apa-apa, tanya dengan saya. Jika kalian udah bisa yang ini, ya kalian ajarkanlah kawan-kawan yang lain gitu. Karena tidak semuanya mahasiswa itu bisa semuanya, tapi ada juga yang dari misalkan dari SMA itu belum belajar ini, jadi kita belajar dari awal. Ya kalau yang udah bisa ya ajarinlah kawan-kawan yang belum bisa. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.